Pemirsa, kericuan terjadi saat tradisi panjang mulut merayakan Maulid Nabi di Serang, Banten. Anak-anak hingga dewasa terjepit demi mendapatkan sembako panjang mulut. Ratusan warga ini berdesakan saat pembagian sembako dalam acara panjang mulut di kota Serang, Banten. Bahkan sejumlah ibu-ibu dan anaknya terjepit dalam antrian. Kericuan dipicu akibat warga tak sabar khawatir tak kebagian sembako. 2.000 paket sembako dibagikan kepada warga dalam perayaan akhir Maulid Nabi yang dilakukan pada perhitungan akhir penanggalan Jawa. Selain pembagian sembako, tradisi panjang maulud juga dimeriahkan dengan acara merias telur, mobil, hingga beca. Warga kecewa panitia dinilai kurang siap menangani banyaknya jumlah peserta maulud. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, ada artis Andrew Andika dan 5 temannya ditangkap polisi di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, Andrew Andika dan kelima temannya positif mengkonsumsi sabu. Artis Andrew Andika bersama 5 temannya ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Andrew dan kelima temannya ditangkap di 2 lokasi di wilayah Bogor dan Jakarta Selatan. 2 diantaranya merupakan wanita. Dari hasil tes urin diketahui Andrew dan 5 temannya positif mengkonsumsi sabu. Hingga kini Andrew dan 5 temannya diperiksa lebih lanjut di Mapolres Metro Jakarta Barat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Setengah lebih dari total jumlah anggota DPR RI terpilih merupakan wajah baru yang sukses lolos ke Senayan. Beberapa di antaranya merupakan artis dan tokoh populer yang memiliki ratusan ribu bahkan jutaan follower di media sosial. DPR dengan banyak wajah baru, akankah membawa semangat baru? Puluhan artis dan tokoh populer lolos melenggang ke DPR RI dalam Pileg 2024. Dari total 580 anggota DPR terpilih, setengahnya merupakan wajah baru yang perdana mencicipi kursi Senayan. Para newcomer ini bersemangat mengikuti pembekalan anggota DPR RI yang digelar Lemhanas pekan lalu. Di antaranya Denny Cagur, Uya Kuya, Once Mekel, Melly Guslau, hingga Verrell Bramasta, anak artis Vena Melinda. Salah satu pendatang baru Senayan, artis Nafa Urbah lolos dari Dapil 6 Jawa Tengah. Penyanyi populer tahun 90-an ini mengaku ingin membawa semangat baru dan berkontribusi di Komisi Pendidikan dan Olahraga. Kebetulan kemarin itu setelah pembahasan kayaknya aku akan ada mungkin kalau nggak di 6, di 10. Pendidikan, kesenian, kebudayaan, riset, olahraga. Dan hanya sekitar 10-15% yang sampai di perguruan tinggi. Jadi itu menjadi menjadi prioritas utama yang nanti mungkin kita akan kerjakan. Wajah baru lainnya Atalia Praratya, tokoh populer dengan 4,5 juta follower di Instagram ini lolos dari Dapil Jawa Barat. Istri Ridwan Kamil ini berharap bisa bergabung di Komisi Agama dan Sosial. Saya ini tertarik untuk berada di Komisi 8. Bagaimana menghadirkan generasi masa depan yang tadi unggul, yang mereka pintar, cerdas, punya empati. Kalau mereka tidak sehat secara fisik. Nah, Komisi 8 itu akan fokus pada bagaimana mereka mendorong agar supaya generasi masa depan hadir. Usai dilantik, 580 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD mengemban tugas berat. Ada ratusan PR RUU di daftar prolegnas yang belum diselesaikan di periode sebelumnya. Data Formapi, dari total 263 RUU di prolegnas 2019-2024, hanya 26 RUU atau hanya 10% yang disahkan hingga akhir masa jabatan. DPR dengan banyak wajah baru, akankah membawa semangat baru dan perbaikan? Tentu tak hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Berlomba merebut kursi panas di Senayan, anggota DPR RI akan mendapatkan gaji fantastis per tahunnya. Berapa besarnya dan apa saja fasilitas lain yang didapatkan sang anggota dewan? Berikut ulasan dari Faisal Rinaldi.
Pemirsa, 580 anggota DPR RI yang baru periode 2024-2029 yang lolos ke Senayan akan dilantik besok. Nah, kira-kira berapa sih besaran gaji DPR yang baru ini? Ya, untuk sementara memang belum ada informasi resmi berapa besaran gaji anggota DPR yang baru. Namun jika kita mengacu pada periode sebelumnya, untuk total gaji pokok dan tunjangan anggota DPR bisa menerima sekitar 66 juta rupiah. Sementara untuk anggota DPR yang merangkap sebagai wakil ketua bisa mencapai 75 juta rupiah. Sedangkan untuk anggota DPR yang merangkap sebagai ketua bisa mencapai sekitar 80 juta rupiah. Nah, selain itu, selain gaji pokok dan tunjangan, setiap anggota DPR juga mendapatkan fasilitas kredit mobil senilai 70 juta rupiah untuk per satu orangnya. Faktanya pemirsa, anggota DPR bisa menerima uang lebih besar loh, karena memang beberapa waktu yang lalu seorang anggota dewan pernah membeberkan terkait gaji yang ia terimanya per bulan sebagai wakil rakyat. 16 juta ya, tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah, aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya. Kunjungan dapil. Kunjungan dapil berapa sekarang? 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Wow, besar sekali ya. Dalam setahun jika ditotal, anggota DPR bisa menerima miliaran rupiah ternyata. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi dan juru kamera Dimas Winardi melaporkan. Pemirsa, belum lepas dari kontroversi nebeng jet pribadi, Kaesang melontarkan ide yang nyeleneh. Ketua PSI ini menjanjikan hadiah private jet untuk kadernya yang berhasil memenangkan pasangan RK Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta. Untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, saya ada hadiah. Di tengah sorotan penggunaan private jet, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep justru menjanjikan hadiah private jet bagi kadernya yang berhasil memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Janji hadiah ini disampaikan Kaesang dalam acara Kopdarwil PSI Minggu malam di Kelapa Gading. Dalam pidatonya, Kaesang menyebut telah menyediakan hadiah mewah jika kadernya berhasil memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik, sangat mahal. Ini padahal tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Namun saat dikonfirmasi atas janji hadiah ini, Kaesang pun tak mau menjawab apapun dan langsung pergi. Sebelumnya, dugaan gratifikasi private jet mencuat. Kaesang telah memberikan klarifikasi ke KPK yang hingga kini belum diumumkan. Kaesang mengaku dirinya bersama sang istri Erina Gudono hanya nebeng dengan temannya yang akan berangkat ke Amerika. Pemirsa, seorang kakek viral dengan metode edukasi komputer, gaya bicara yang lugas dan mudah dipahami. Video berisi informasi tentang perangkat keras komputer menuai respon positif dari netizen. Ini dia kisah inspiratif Eyang Blangkon dalam Mereka Punya Cerita. Kita berikan ilmu ini melalui YouTube ya, supaya bisa tersebar luas ya, tanpa kendala. Di usia yang tidak muda lagi, semangat Eyang Blangkon untuk berbagi ilmu tetap menyala. Warga Kebajan, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini sempat viral lantaran videonya mengajarkan teknik komputer. Lalu bagaimana awal Eyang Blangkon menekuni industri kreatif di media sosial? Kami menggunakannya apa adanya ya. Jadi saat itu memang saya bicara begini, nggak usah lah kita pakai handycam atau apa. Pokoknya apa yang kita miliki langsung aja kita gunakan. Kalau nunggu-nunggu, waduh kapan jadinya? Akhirnya pada saat itu ya ada sih handycam ya, tapi kurang bagus gitu dan kurang praktis. Akhirnya kita gunakan HP itu. Ini yang kita
Bersama Yayasan Indonesia Digital Merdeka, Eyang Blangkon mengelola akun YouTube memberikan informasi dan solusi permasalahan komputer. Kolaborasi guru dan murid ini terus berjalan hingga sekarang. Kini pengalaman puluhan tahun tentang perangkat keras komputer dirasakan manfaatnya. Beragam respon netizen dari hasil karya pria 62 tahun ini diterima sebagai motivasi. Eyang Blangkon juga mengajak anak muda untuk tidak lelah belajar. Jadi sudahlah anak muda sekarang itu, ayolah belajar. Jangan malas-malasan kayak begini nih, ya. Jangan puas dengan apa yang didapat. Ya, pelajari teoritis secara murni, basic, fundamental, dasar-dasar pelajari. Anda tidak akan bisa tahu tentang teknologi tinggi kalau dasar ini nggak bisa. Dengan lebih dari 45.000 pengikut di media sosial, Eyang Blangkon berharap ilmu yang dimilikinya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa, atraksi pesawat tempur dan formasi terjun payung mewarnai langit Monas Jakarta. Geladi upacara HUT ke-79 TNI ini akan berlangsung hingga 3 Oktober mendatang. Atraksi menuruni puncak Monas tinggi 132 meter menggunakan tali. Formasi sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara juga menghiasi langit Monas pagi ini. Dilanjutkan dengan atraksi terjun payung yang membawa bendera merah putih raksasa dan bendera dari 3 matra TNI. Pasukan pengamanan VVIP juga latihan simulasi pengamanan presiden dan wakil presiden. Geladi untuk persiapan pasukan dan alutsista yang akan tampil pada upacara parade dan defile HUT ke-79 TNI 5 Oktober mendatang di Monas, Jakarta Pusat. Hari ini sidang paripurna terakhir DPR RI hanya dihadiri kurang dari setengah total anggota DPR. 269 anggota absen, padahal masih ada RUU penting yang harus disahkan. Berikut laporan dari Salam Rahmat. Ini DPR akan menggelar sidang paripurna terakhir periode 2019-2024, di mana dalam sidang paripurna terakhir ini DPR juga akan mengesahkan puluhan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, diantaranya seperti 79 rancangan undang-undang terkait dengan kabupaten dan kota dan 5 rancangan undang-undang tentang kerjasama pertahanan dengan negara asing. Secara keseluruhan DPR di periode tahun ini 2019 hingga 2024 ini sudah ada sebanyak kurang lebih 126 rancangan undang-undang yang berhasil disahkan menjadi undang-undang. Namun dari keseluruhan tersebut hanya 26 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas usulan DPR. Namun dari total 26 rancangan undang-undang itu hanya terdapat kurang lebih 5 rancangan undang-undang yang berhasil disahkan menjadi undang-undang di periode 2019 hingga 2024. Dan rencananya DPR juga nantinya akan menggelar gladi resik pelantikan anggota DPR baru periode 2024 hingga 2029 yang akan berlangsung pada siang hari ini. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Muhammad Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ratusan orang memadati Summarecon Mall Bandung, Jawa Barat untuk mengikuti gelaran Warm Up Indonesian Idol 2024. Kehadiran alumni Indonesian Idol Season 9 Marion Jola juga menjadi motivasi dan semangat dalam mengikuti ajang ini. Ratusan orang dengan antusias mengikuti rangkaian acara pemanasan atau warm-up session Indonesian Idol Season 13 yang digelar di Summarecon Mall Bandung, Jawa Barat. Acara bertambah meriah dengan kehadiran alumni Indonesian Idol Season ke-9 Marion Jola yang juga memberikan tips dan trik untuk lolos audisi. Untuk total yang sudah terdaftar sampai saat ini kurang lebih di Kota Bandung 4.900. Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tentunya di tahun ini ada peningkatan cukup signifikan. Mudah-mudahan besok kita bisa audisi dan menemukan idola-idola baru Indonesia. Bandung merupakan kota ke-11 dalam rangkaian audisi Indonesian Idol 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Mengobati kerinduan terhadap boyband asal Korea Selatan BTS, penggemar bisa merasakan kehadiran BTS lebih dekat maupun nonton konser BTS melalui teknologi virtual reality atau VR. Sensasi melihat BTS bisa para ARMY dapatkan dengan mengunjungi pameran Beastarverse BTS Singing the Star. Anda ARMY atau penggemar boyband BTS, jangan lewatkan keseruan Beastarverse BTS Singing the Star
pameran BTS pertama di Indonesia. Bertemakan immersive experience, para ARMY bisa merasakan kehadiran idola mereka lebih dekat, termasuk nonton konser BTS melalui teknologi virtual reality. Dengan VR experience ini itu menurut aku sangat-sangat menarik dan sangat punya sensasi yang berbeda. ARMY juga bisa melihat pameran The Seven Planet Rooms. Karena ketika kalian masuk di dalam exhibition ini, kalian akan menikmati serasa kalian masuk di dalam dunia BTS Universe. Pameran ini berlangsung hingga 31 Desember 2024 di Mall Taman Anggrek dengan tiket Rp270.000. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma Indra Purnama, iNews melaporkan.